Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bahwa syariat Islam itu lahir dari tiada kepada ada, dari tantangan yang sangat besar kepada kemajuan yang diperolehnya, dari perpecahan yang luar biasa, justru sebagai alat pemersatu. Dan yang lebih penting juga, syariat Islam di negara Arab pada mulanya adalah negara-negara yang suka berpecah belah menjadi negara yang bersatu dan bisa mempersatukan dunia, meskipun di dalam prakteknya tidak semuanya mulus, tetapi juga berhadapan dengan kendala-kendala lain di lapangan yang tidak bisa dielakkan. Jamaah yang berbahagia, tentu saja kami dalam pengajian bidang ini tidak lain tujuan kecuali kita akan menikmati keindahan hukum kita. Kita akan merasa bangga kepada agama kita. Bahkan kita juga akan bahagia mengamalkan ajaran yang sudah kita anut, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai agama penyelamat baik di dunia dan di akhirat. Maka yang menjadi kajian kita pada malam hari ini, kita mencoba memulai kembali kenapa agama kita itu seperti itu, sangat indah, sangat baik, kuat dan pemersatu. Ini adalah dilihat daripada yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah yang diucapkan oleh Nabi. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi adalah semuanya berasal daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pertama adalah agama kita ini bisa berkembang cepat, mudah diterima, pemersatu dan sebagainya. Yang pertama adalah syariat Islam itu agama yang mudah, hukum yang mudah, ketentuan-ketentuan dalam berhubungan dengan hukum bisa dipahami oleh masyarakat, mudah dijalankan oleh masyarakat. Kenapa? Karena dalam ajarannya tidak sukar. Bukan saja tidak sukar, apa saja yang sukar itu adalah musuh agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidak ada dijadikan kepada kamu dalam urusan agama adalah kesempitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepadamu adalah yang mudah, tidak menghendaki yang payah-payah. Rasulullah juga mengajakkan kepada umat, yasiru wala tu'asiru. Usahakanlah agama ini yang disampaikan pada umat ini adalah sesuatu yang mudah, jangan dipersukar. Dengan demikian, karena ini perintah Allah pada Nabi, maka wahyu Allah tentang agama kita ini mudah, harus mudah. Maka karenanya disebutkan juga agama kita ini adalah pembawa berasa gembira. Innama bu'istum muyassirin. Hanya saja kamu diutuskan untuk memberi kemudahan. Maka hadirnya umat Islam sekarang di dunia ini adalah untuk memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira, kenapa? Pedoman yang dijalankan dalam hidup ini adalah melahirkan kegembiraan, ketenangan. Dalam hadis yang lain dinyatakan,
wala tu'asiru, jangan kamu mempersulit dan sebagainya. Maka karenanya secara nakli dalilnya sudah jelas, tidak ragu lagi bahwa agama kita yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi dari agama dari Allah adalah sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Maka dengan demikian, kalau kita sekarang sudah menerima ajaran agama dengan baik, sudah menjalankannya dengan baik, berarti inilah calon-calon orang yang beruntung di dunia dan beruntung pula di akhirat. Bahkan yang lebih menarik lagi, keberuntungan di akhirat itu adalah sangat abadi. Kita mengerjakan di dunia dalam waktu terbatas, akan tetapi hidup di akhirat nanti paling lama, dan yang paling lama itulah juga menikmati balasan-balasan amal kita. Wa amal li dunyaka fa innaka umrusani. Karenanya disuruhkan oleh Nabi, beramallah selama dalam hidup, supaya kita bisa menikmati hidup yang kedua pada umur yang panjang. Khusus kajian kita berkenaan dengan maqasidus syar'iyah ini, salah satu adalah kenapa perlunya maqasidus syar'iyah. Nah, jadi inilah beberapa kajian uraian yang barangkali membantu kita untuk memahami sedikit. Yang pertama-tama, agama yang datang, yang dibawa oleh Nabi ini mengandung dua dimensi, dua bentuk. Yang pertama ta'abbudi, yaitu huwa yastad'ifu ilmahu fi jambi sa'ah wala ilala ahkamuha wala kias. Artinya agama ta'abbud ini adalah agama yang kita tidak tahu secara detail kenapa seperti itu. Tidak diberi peluang untuk membacanya, kecuali sifatnya beribadah. Misalnya kalau kita wajib salat harus dijaga 5 kali sehari. Maka kemudian ditanya apa? Itulah ketentuan Allah, menyembah Allah dan sebagainya. Dan beberapa hal yang sehingga prinsipnya tidak boleh dikaji-kaji. Kenapa syariat 5 macam dan sebagainya. Wala illala ahkamuha, dan tidak juga ada illat hukumnya. Begini dan sebagainya yang secara khusus, kecuali dijelaskan secara umum. Maka maqasidus syariah ini ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, bahkan ada yang sifatnya terbagi. Ada yang disebut ibadah, kalau di pengajian fiqh lama disebut dengan rubu' ibadah, rubu' rubu' munakahah, rubu' jinayah dan lain-lain. Artinya syariat Islam ini yang sifatnya diperintah untuk beribadah, jangan bertanya dan tidak perlu ditanyakan, tidak akan diuraikan, dan tidak bisa ditemukan oleh para ulama apa hikmahnya. Meskipun bisa direka-reka, tapi hakikatnya kita tunduk saja. Itulah yang disebut dengan ta'abudiyah. Nah, jadi dengan demikian, sesuatu yang sifatnya ta'abudi tidak boleh ditambah-tambah. Maka inilah yang sehingga agama kita tidak disebut lagi indah, karena orang suka menambah-nambah. Di mana ditambah? Di sesuatu yang tidak perlu ditambah, bahkan dilarang menambahnya. Nah, maka di sanalah lahirnya kesulitan-kesulitan. Akhirnya lama-kelamaan syariat Islam sedikit saja. Namanya syariat Islam kadang-kadang
wajahnya, prakteknya sudah bercampur baur dengan bermacam-macam. Apakah namanya budaya dan sebagainya. Memang ada bidang-bidang budaya dan dibenarkan, tapi bukan dalam bidang ibadah. Karena definisi daripada ibadah itu adalah sesuatu yang khusus dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa ada penafsiran-penafsiran. Yang kedua, ta'akuli. Ta'akuli yaitu syariat Islam ini diberi kesempatan menggunakan akal. Ada peluang masuk akal di sana. Apa ta'akuli? Wahwal kamilu bidawami ahkami syariatil lil usuri ila iqtida'id dunya, yaitu sesuatu untuk menyempurnakan kekalan hukumnya syariat. Jadi ta'akuli untuk menyempurnakan. Apakah menyempurna agama tidak sempurna? Untuk menjawab syariat-syariat tuntutan zaman, karena dikehendaki oleh dunia. Kenapa dikehendaki? Karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tidak dijelaskan dalam hadis. Kenapa juga? Hanya Allah dan Rasul memberi kebebasan. Anta a'lamu bi umuri dunyakum. Karena bukan urusan ta'abbud, bukan urusan ibadah, tetapi adalah urusan muamalah dan macam-macam bahagian di dalamnya. Maka indahnya di sini ada yang kita boleh berfikir, menggunakan akal untuk menambah sesuatu yang dibutuhkan. Yang menambah sesuatu itu yang sifatnya daruri. Makna daruri apa? Sesuatu yang ditambahkan daruri, mesti. Daruri itu istilahnya darurat, mesti harus ada. Tidak boleh tidak. Mungkin jamaah bisa memberi contoh sendiri. Apa yang mesti harus ada dalam menjalankan agama? Misalnya kalau haji yang populer, yang mudah diingat. Mudah diingat, kalau haji orang Aceh tidak wajib kalau menurut Nas. Kenapa? Harus dengan pesawat. Sedangkan dalam ayat hanya dengan kuda dan sebagainya. Bagaimana? Dengan laut juga sudah perlu kapal laut. Ditambah lagi kesulitan di lapangan. Maka penambahan seperti ini, berfikir para ulama mewujudkan kemaslahatan dunia bagi umat Islam adalah sesuatu yang mesti. Ada juga yang sifatnya hadiah karena kebutuhan di lapangan. Tapi ada hadiah ini yang hadiahnya sifatnya hadiah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dielak. Maka kaidah usul juga menyatakan al-hajatu munadilu mandilatal darurah. Jadi kalau dia hajatnya yang tidak mungkin harus dipenuhi, maka itu namanya darurat, harus dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah hubungannya dengan ihsaniyah, keindahan. Artinya hukum-hukum yang diberi kebebasan kepada manusia, diberi peluang kepada manusia untuk mengkaji, berijtihad oleh para ahlinya, adalah semuanya melengkapi, menyempurnakan yang belum dijelaskan secara konkret. Bukan menyempurnakan syariat, tetapi menyempurnakan yang belum konkret. Ini banyak kalau kita kaji satu-satu. Bahkan ini urusan masjid saja. Kalau menurut Nas, masjid tidak ada seperti ini, bahkan tidak boleh seperti ini. Tetapi karena adalah ini kebutuhan di lapangan, maka indah
ada tahsiniyah, ini ada keindahan. Seperti yang kita lihat, bahkan negara-negara maju sekarang sudah banyak membuat masjid ini adalah sesuatu yang sangat megah. Yang menarik lagi sekarang, masjid-masjid di Eropa, di negara Arab sendiri, bahkan di Eropa, yaitu sudah dihuni oleh orang-orang kafir. Orang sudah mulai belajar. Jadi kalau dulunya yang belajar ke masjid adalah orang Islam, sekarang orang yang masuk Islam, yang dulunya dia belum Islam, sudah belajar. Yang menarik bukan masalah itu, banyaknya, puluhan ribu, bahkan ada masjid, ada masjid, jadi semuanya mereka masuk dalam agama ini. Ini menandakan apa? Ini kesimpulannya dalam hal ini. Menandakan apa? Bahwa syariat Islam itu indah sekali, tidak ketinggalan zaman, tidak tercecer ke belakang. Bahkan kalau kita kaji, Islam sudah banyak sumbangannya kepada dunia ini, terutama pada bidang ilmu pengetahuan. Bahkan ini kita kenal dengan angka saja, ini angka Islam ini 1, 2, 3 dan seterusnya, itu angka Islam, angka Arab namanya, karena diciptakan oleh orang Arab. Bahkan kalau saya membaca, jadi terharu, bahkan meneteskan air mata. Betapa banyak pejuang-pejuang dahulu bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga mampu menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang lain. Orang Australia menyatakan, saya ini membaca maka terharu, kenapa ini kita tidak tahu. Jadi kapan saya tahu ini? Ketika kami ada kerjasama pendidikan dengan Cik Insan Cendikia dengan Bapak Habibie dulu, maka diterangkan, bukan Habibie yang menerangkan, oleh orang lain, tentang kehebatan teknologi. Bahkan saya melihat bahwa Habibie itu adalah mampu menciptakan onderdil pesawat, yang sehingga pesawat beliau memiliki keahlian dalam bidang itu dengan mendapat gaji yang besar. Kemarin saya melihat, kalau tidak salah karena sudah lama, zakatnya saja itu sudah miliar per tahun. Kenapa? Karena penghasilannya ditemukan dari hal ini. Jamaah yang berbahagia, maka untuk menjawab itu semua, inilah yang menjadi catatan. Kalau pengajian kita ini, apa yang perlu dicatat? Kami sudah tidak cenderung lagi membahas masalah-masalah khilafiyah, karena semakin dibahas bukan semakin baik, semakin ada prasangka-prasangka. Bahkan murid saya menyatakan, kenapa Pak Ustaz sudah berubah? Maka saya katakan, ya, saya sudah berubah. Saya banyak lalai dulunya, baik dalam bidang ibadah, dalam ilmu pengetahuan. Tetapi sekarang sangat sadar, seolah-olah waktu yang lama itu seperti sudah sia-sia. Maka apa yang saya lakukan sekarang adalah lebih bagus dari dulu. Lebih bagus dulu. Bukan Ustaz dibilang sudah sesat. Kan mudah dunia sekarang ini, apalagi orang masih hidup. Apalagi saya suka berdiskusi. Rekan-rekan saya banyak dari Hidayah, tentu akan bertemu. Bahkan kemarin sudah diundang. Orang-orang kawan-kawan saya di Hidayah saya undang untuk mengkritik saya, untuk menghujat saya sekuat-kuatnya. Walaupun sebenarnya malu menghujat, tapi supaya puas saya, maka dihujatlah.
Akhirnya ternyata dia mengaku, saya tidak pernah berbuat salah. Apa yang dituduh itu adalah sesuatu senjata orang. Senjata orang di luar Islam memecahkan umat Islam. Maka karenanya kalau ada orang-orang sekarang sudah mulai maju dalam ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan untuk menjawab kebutuhan umat, pasti ada tantangan. Maka jangan dianggap bahwa ini mulus-mulus saja dunia ini. Bahkan kita situasi sekarang saja yang belum pernah dulu terjadi sekarang sudah terjadi. Caci maki yang dulunya sederhana dan sebagainya, tapi sekarang sudah luar biasa. Dan jangan dianggap rekan-rekan kita yang salah, tetapi karena kita tidak memahami, tidak mempelajari ilmu yang dibutuhkan oleh zaman. Salah satu di antara ilmu itu adalah komunikasi kita. Maka karenanya untuk ke depan banyak kader-kader yang sudah paham. Saya sangat bahagia ketika dinyatakan ada yang murid yang sudah menguasai ilmu-ilmu tertentu yang dulu hanya mimpi dan sebagainya. Dan saya tidak terangkan karena ini mungkin tidak disukai oleh murid kita sendiri dalam hubungan dengan ilmu itu. Kita sederhana saja mencari ilmu seperti amanah daripada guru-gurunya dulu yang belajar di dayah dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, agama Islam ini semakin menarik ketika ilmunya adalah tidak kolot, ilmunya modern, bahkan mampu memberi solusi-solusi hal-hal yang dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam agama itu ada beberapa kajian. Bahkan inilah pula yang mendukung ilmu ini perlu dipelajari. Ilmu mantek, ilmu logika. Ilmu logika itu ilmu mizanul ilmi, timbangan ilmu. Kalau kita ragu tentang suatu ilmu, masuklah dalam timbangannya, dalam acuannya, dalam neracanya, apakah benar dan tidak. Meskipun ada juga mantek itu yang salah, kalau hanya logika akal semata-mata tanpa didukung oleh nas. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, sekarang sudah mudah, tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Kalau kita ragu, datang saja. Misalnya saya memberi ceramah malam ini, besok datang ke masjid saya, karena di masjid tetap 5 waktu saya ada di sana. Ditanya, ini yang kemarin kenapa seperti ini? Yang salahnya apa? Ini. Oh, kalau begitu saya robah. Karena ternyata yang ditawarkan oleh kawan kita itu benar. Selesai. Jadi Bapak ini kan sudah meleset. Yang meleset bagaimana? Bahkan yang paling menarik, ada beberapa orang yang mencoba sesuai dengan tingkatnya. Ketika saya jawab, saya beri penjelasan, saya sendiri sudah tertarik dengan pendapat Ustaz. Jangan dulu, belajarlah. Karena seseorang yang belajar berdasarkan ilmu, pasti dia akan menemukan. Maka karena banyak sekarang rekan-rekan yang sudah mulai bertanya-tanya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan ini, kita ya dalam belajar, kalau belajar ini yang pertama-tama harus mampu memahami hakikat ilmu itu apa dan bagaimana yang berkembang dari masyarakat. Dan yang lebih penting, kalau hubungan dengan masyarakat adalah ilmu yang kita ajarkan, kita amalkan, kita pelajari itu adalah sesuatu yang bermanfaat, memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuatu yang ada kepastian hukum. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, ke depan tantangan Islam tidak hanya terang-terangan. Tantangan Islam terangan, bahkan ada saya melihat di tempat-tempat tertentu
Kalau ada penceramah, penceramahnya dilarang dengar. Bahkan dibuat keributan. Tapi sebenarnya di Aceh tidak. Tapi ini sudah terjadi di tempat-tempat lain. Bahkan acaranya, tujuannya supaya syiar Islam ini tidak kembang. Kami melihat seolah-olah diminta untuk bangkit umat Islam, meluruskan sesuatu seperti ini. Orang Islam tidak pernah berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain. Kenapa kita disakiti? Dan sebagainya, dan sebagainya. Maka karenanya dalam kesempatan ini, marilah bersama-sama dengan pelajaran kita adalah keindahan mahsanah hukum Islam. Yaitu untuk kita mulai sadar bahwa agama kita ini sangat luas, agama kita ini sangat baik, dan agama kita ini adalah sangat lengkap. Hai Tungku, biar raya dan penghabar. Jadi dengan demikian, ini ada waktu berapa saat lagi. Dalam hal pertama-tama berhubungan dengan dua pola maqasidus syariah ini, ada yang sifatnya ta'abbud, ada ta'akuli. Maka dalam bidang hukum juga ada yang qat'i, sesuatu yang sudah qat'i. Maqasidus syariati martabatani, dua martabat, dua tingkatan, dua bidang. Pertama qat'i. Jadi hukum kita ini ada yang qat'i. Apa arti qat'i? Sesuatu yang sudah pasti, tidak bergeser lagi, sudah jelas, ayatnya konkret. Kalau waktu lima kali fardu salat 5 kali tidak boleh ditambah. Memang ada witir, bukan fardu, tapi dia wajib bagi mazhab tertentu. Nah, jadi yang katanya ini adalah sesuatu yang tidak bisa menerima penafsiran. Dan inilah pemersatu kita. Ini keindahan di mana nampak keindahan waktu kita buka satu persatu. Maka yang pertama katanya itu adalah sesuatu yang tidak boleh diotak-atik lagi. Dan di sana tempat kita bersatu, sebagaimana halnya dengan akidah. Kenapa ada bidang akidah, ada bidang muamalah, ada bidang-bidang lain? Itu akidah itu adalah pemersatu. Semua umat Islam sama pikirannya, bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, barangkali ini ada tanda sudah. Yang kedua adalah dhanni. Dalam hukum Islam ini ada yang sifatnya dhanniyah. Dhanniyah, agama memberi peluang untuk ada penafsiran-penafsiran. Maka inilah dibaca oleh umat di luar Islam, para ilmuwan di luar Islam. Indahnya Islam ini tidak kaku, diberi kesempatan untuk berfikir dan sebagainya, yang disebut dengan dhaniyah. Dhaniyahnya inilah lapangan ijtihad, dan inilah lahir perbedaan-perbedaan pendapat. Karenanya, ini kesimpulan yang diantaranya bisa, kalau ada perbedaan pendapat yang sesuatu yang tidak qat'i, wajar-wajar saja, tidak perlu dipersoalkan lagi. Dan inilah yang perlu dirubah. Ya, saya sendiri juga begitu. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu waktu saya pulang dari dayah yang berbeda sedikit, saya susah, saya berdoa, ya Allah, orang itu nerubah ya Tuhan pendapatnya. Sedangkan kita tidak tahu bahwa pendapat itu juga benar, karena wawasan kita seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kalau ada sesuatu yang berbeda pendapat, tandanya agama telah membenarkannya.
Maka inilah disebut agama kita ini mampu menjawab kebutuhan. Inna taghayyural ahkam bitaghayyuril azman wal amkan. Perubahan sesuatu bidang hukum adalah karena perbedaan zaman, waktunya sekarang sudah berubah. Dan yang kedua tempatnya tidak di Arab lagi, sudah ke Aceh dan sebagainya. Pasti suasana Arab dan Aceh berbeda. Maka dengan demikian, kalau kita membayar zakat tidak perlu harus dengan gandum. Karena kita tidak ada gandum, untuk apa dibayar gandum? Bayarlah beras. Kenapa beras tidak ada dalam syariat? Itu berlaku kias. Inilah kias, ini adalah ijtihad para ulama. Raddul far'i ilal asli li munasabah, mengembalikan hukum-hukum baru kepada contoh yang lama karena ada persesuaian. Dan banyak lagi jamaah yang berbahagia. Maka karenanya nanti akan ada kajian yang berhubungan dengan sesuatu ini. Sebenarnya ada yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan saya sendiri akan membaca lagi hal-hal yang dibutuhkan dalam menjawab kebutuhan. Saya memohon kepada rekan-rekan semua yang mendengar di radio, karena saya sudah ditelepon di radio dan sebagainya. Jadi intinya bahwa saya senang berdiskusi, saya senang menerima pendapat orang. Bahkan lebih senang kalau pendapat saya dikritik, dirubah. Itulah penambahan ilmu. Ilmu orang yang tidak belajar lagi seperti di lokal, di sekolah, di pesantren, belajarnya adalah melalui kawan-kawan. Dan inilah makna persaudaraan di antara kita, yaitu di dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.